Renungan Harian, Mengucap Syukur, Pintu Gerbang Mujizat, Bab 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118:1. Bila kita renungkan, sesungguhnya perjalanan hidup kita adalah rangkaian dari mujizat. Namun umumnya orang beranggapan bahwa yang disebut dengan mujizat adalah suatu perkara yang luar biasa, mengherankan, dan tampak spektakuler. Orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang buta dicelikkan matanya, dan sebagainya. Sementara itu hal-hal yang kita alami sehari-hari, kita bisa bernafas, memiliki tubuh yang sehat, bisa bangun pagi dengan kekuatan yang baru, bisa beraktivitas atau bekerja, anak-anak tumbuh cerdas dan berhasil dalam studi, kita nilai sebagai hal yang biasa dan sepele. Kita berpikir itu semua karena kuat dan gagah kita, padahal semua itu karena campur tangan Tuhan. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk semua itu. Mengucap syukur adalah sikap yang mendatangkan mujizat. Dengan bersyukur kita mempersiapkan diri untuk menerima mujizat dari Tuhan. Pemazmur berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Mazmur 100:4. Jadi, pintu gerbang memasuki kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan adalah melalui ucapan syukur. Artinya ketika kita mengucap syukur, pintu kesempatan, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu mujizat, pintu pertolongan, pintu berkat akan semakin terbuka bagi kita, sebab orang yang selalu bersyukur mampu melihat sisi positif di balik masalah, mampu melihat kebaikan di balik hal-hal buruk sekalipun, mampu melihat keajaiban di balik kemustahilan karena tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8:28. Sebaliknya orang yang suka bersungut-sungut hanya melihat hal-hal negatif di balik masalah, karena pikiran dipenuhi dengan keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran sebagai tanda ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita sedang menyerahkan segala pergumulan hidup ini kepada Tuhan dan mengizinkan Dia bekerja sepenuhnya di dalam kita. Mengucap syukur, pintu gerbang mujizat, Bab 2. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Yohanes 6:11. Suatu waktu, setelah berkhotbah di hadapan ribuan orang yang mengikutinya setelah mereka melihat mujizat-mujizatnya, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan kepada orang banyak itu. Karena sudah seharian mengikut Yesus, pastilah mereka lapar. Ini adalah bukti bahwa Ia tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani manusia namun juga memperhatikan kebutuhan jasmani, salah satunya berkenaan dengan makanan. Mendapat perintah Yesus ini, murid-muridnya pun kelabakan. Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan? Ayat 5. Tiba-tiba ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, menyerahkannya kepada murid-murid Yesus.
Artinya ada korban yang dipersembahkan dari keterbatasan yang ada. Secara manusia 5 roti dan 2 ikan manalah cukup untuk memberi makan orang yang jumlahnya ribuan. Namun di tengah keterbatasan yang ada, yaitu 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus tetap mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Setelah mengucap syukur, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Dengan hanya berbekal 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus sanggap melakukan perkara yang dahsyat. 5.000 orang laki-laki, itu pun belum terhitung wanita dan anak-anak, diberinya makan sampai kenyang, bahkan setelah dihitung masih ada sisa 12 bakul. Bagi manusia itu mustahil, tetapi, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kejadian pukul 18:14. Pekerjaan Tuhan tidak dapat diselami oleh pikiran dan logika manusia. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55:8-9. Karena itu jangan pernah membatasi kuasa Tuhan yang tak terbatas itu dengan keterbatasan kita. Percayalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pukul 4:13. Jika kita mau membayar harga dan taat melakukan, ada mujizat dinyatakan. Ilustrasi, kota tanpa wajah asli. Alkisah di sebuah kota semua orang diwajibkan memakai topeng porselen yang tersenyum. Di kota itu, menunjukkan kesedihan, kemarahan, atau kelelahan dianggap sebagai aib. Semua orang harus terlihat sempurna, bahagia, dan berwibawa melalui topeng mereka masing-masing. Di kota itu ada seorang pemuda yang bekerja sebagai seorang pengrajin topeng. Ia diakui sebagai pengrajin topeng terbaik di kota itu. Ia tahu cara memahat senyum yang paling menawan dan garis mata yang paling ramah. Namun, di dalam rumahnya yang sunyi, pemuda itu sering merasa sesak. Ia merindukan saat-saat ia bisa menggaruk wajahnya atau sekadar menunjukkan kerutan di dahi karena berpikir keras. Suatu malam, pemuda itu memutuskan untuk melepas topengnya saat hendak tidur. Namun, ia terkejut. Saat ia menarik pinggiran topeng porselen itu, ia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Topeng itu tidak mau lepas. Ia mencoba lebih keras, namun kulit wajahnya seolah-olah telah menyatu dengan porselen dingin itu. Karena panik, ia mendatangi seorang tua yang tinggal di pinggiran kota, seseorang yang rumornya pernah hidup di zaman sebelum hukum topeng diberlakukan. Orang tua itu melihat pemuda itu dan hanya menggeleng sedih. "Masalahmu bukan pada topeng itu," katanya. "Masalahnya adalah kau sudah memakainya terlalu lama dan terlalu sering berpura-pura bahwa topeng itu adalah dirimu yang sebenarnya. Ketika kau berhenti mengekspresikan perasaan aslimu, wajah di bawahnya perlahan-lahan menyusut dan mati karena tidak pernah digunakan. Topeng itu tidak menempel pada kulitmu, ia menempel pada kekosonganmu." Pemuda itu bertanya dengan gemetar, "Lalu bagaimana cara melepasnya?"
Kau harus mulai mengatakan kebenaran yang pahit, jawab si orang tua. Mulailah dengan menangis jika kau sedih, atau berteriak jika kau marah, meskipun topengmu tetap tersenyum. Hanya ketika wajah asli di bawahnya mulai hidup kembali, porselen itu akan retak dengan sendirinya. Banyak dari kita hidup seperti itu. Kita memakai topeng di tempat kerja, di media sosial, bahkan terkadang di dalam rumah tangga kita sendiri. Kita memakai topeng, si paling sukses, si paling kuat, atau si paling religius. Kita sangat takut menunjukkan kerentanan, kegagalan, atau ketakutan kita karena kita ingin diterima oleh dunia. Bahayanya adalah ketika kita terlalu lama berpura-pura, kita kehilangan kontak dengan diri kita yang asli. Kita mulai lupa siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan diri sendiri. Kita menjadi lelah secara mental karena harus terus-menerus menopang topeng citra diri yang berat itu. Pemulihan dimulai saat kita berani menjadi rentan. Mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja, mengakui bahwa kita butuh bantuan, dan berhenti mencoba terlihat sempurna adalah cara untuk menghancurkan topeng tersebut. Tuhan tidak mencari versi topeng dari dirimu yang tanpa cacat, Ia mencari dirimu yang asli, yang mungkin penuh luka dan keraguan, tetapi jujur. Kebebasan sejati ditemukan bukan saat kita berhasil mempertahankan citra diri, tetapi di saat kita berani melepaskan topeng dan membiarkan cahaya kebenaran menyentuh wajah asli kita yang lelah. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Efesus pukul 4:25